kegalauan ya atau kegeraman sejak lama gitu terkait dengan beragam masalah yang terjadi di Republik ini, baik yang dalam negeri maupun yang terkait dengan hubungan Indonesia dengan dunia luar. Suara ini kan sudah banyak berkeliaran ya, Ya, di banyak tempat, di banyak platform. Hanya saja membuka diri nggak untuk suara-suara yang berbeda. Jangan sampai hanya buka diri untuk suara-suara yang sama. Karena itu kami membingkai bahwa kritik yang kami lakukan ini tidak sebagai oposisi politik, tapi sebagai ekspresi. Tribuners, pernyataan sikap disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia terhadap sejumlah kebijakan pemerintah mulai dari sikap politik luar negeri hingga kondisi demokrasi yang ada di dalam negeri. UII juga menilai pemerintah belum cukup tegas merespons konflik global serta mengingatkan pentingnya untuk bisa menjaga kedaulatan, kebebasan sipil hingga akuntabilitas kebijakan publik. Lalu, bagaimana kita bisa melihat dasar di balik kritikan yang kemudian disampaikan dan pesan apa yang sedianya ingin dipaparkan oleh kampus kepada pemerintah? Saya akan membahasnya dalam Tribun News on Focus. Kali ini sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, Rektor Universitas Islam Indonesia, ada Pak Fatul Wahid. Pak Fatul, selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat malam, Mbak Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar baik ya, Pak Fatul ya? Alhamdulillah kabar baik. Moga Mbak Baik, Nila juga ya. ya, terima kasih banyak juga Bapak menyempatkan waktunya hari ini untuk bisa berdiskusi bersama dengan kami. Ada satu pernyataan sikap yang kemudian disampaikan oleh Universitas Islam Indonesia, UII. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Bapak, apa yang sedianya menjadi latar belakang begitu ya, mengapa kemudian UII ini merasa perlu untuk mengeluarkan pernyataan sikap yang kali ini juga ada beberapa poin yang kemudian disampaikan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Nila. Sebetulnya ini kan kegalauan ya atau kegeraman sejak lama gitu terkait dengan beragam masalah yang terjadi di Republik ini, baik yang dalam negeri maupun yang terkait dengan hubungan Indonesia dengan dunia luar. Dan ketika kampus menyampaikan sikap, ini harus dipandang sebagai ikhtiar menjalankan tanggung jawab moral dan tanggung jawab intelektual perguruan tinggi. Ini menjadi penting. Jadi kita tidak punya kepentingan apapun kecuali eh, Indonesia lebih baik ke depannya. Dan ini juga penting untuk menjaga bahwa demokrasi di Indonesia ini tetap sehat, sehingga ruang kebebasan publik ini harus dirawat. Dan apa yang kami sampaikan dengan pendekatan yang kami pilih itu juga bagian dari menggunakan ruang kebebasan publik itu. Dan yang tidak kalah penting, Mbak Nila, ini juga juga sekaligus sebagai upaya bagi kami untuk memberikan masukan berbasis pengetahuan dan penelitian. Sehingga kita ingin bahwa kebijakan yang diambil oleh negara, pemerintah, lebih khusus adalah kebijakan yang berbasis dengan data, dengan argumentasi yang kuat, bukan kebijakan yang sifatnya impulsif, apalagi itu di bawah tekanan pihak lain. Artinya ada kegalauan, ada kekhawatiran yang kemudian dirasakan oleh sivitas akademi yang ada di Universitas Islam Indonesia. Kalau kemudian bagaimana Pak Fatul ini melihat situasi kebangsaan yang kemudian terjadi saat ini di tanah air begitu ya, berdasarkan kacamata dan juga kekhawatiran dari kalangan akademisi di UI sendiri, Bapak? Ya, ya, kita melihat ada beberapa hal yang ini cukup menggelisahkan kami. Mhm, Salah satunya adalah ruang deliberasi publik ini menyempit. Jadi banyak kebijakan yang itu tampaknya tidak melibatkan publik secara secara bermakna. Dan tiba-tiba banyak kebijakan muncul, kemudian seakan-akan ini mengecek ombak, kemudian kalau responnya tidak bagus, kemudian dibatalkan. Yang pendekatan seperti ini tanya kurang bagus ya. Sehingga perlu ke depan bagaimana kebijakan itu lebih hati-hati diambil berbasis data, bukan berbasis kepentingan sesaat atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja. mhm. Ini kan ada beberapa poin yang kemudian disampaikan begitu ya Bapak ya, dan mungkin izinkan saya untuk kemudian Ya, bisa mendiskusikan bersama dengan Pak Fatul mulai dari bagaimana sikap dari pemerintah terhadap konflik global juga dan ya, soal politik luar negeri yang ada. Ini kan dalam pernyataannya kan UI juga menilai pemerintah perlu menunjukkan konsistensi politik luar negeri begitu ya. ya, Khususnya sekarang konflik yang juga sedang berjalan adalah konflik antara eh,
Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran atau konflik yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Bagaimana UI kemudian menilai pemerintah? Apakah juga dari kacamata dari Pak Fatul sendiri belum ada ketegasan yang selama ini disampaikan oleh pemerintah dalam hal politik luar negerinya, Pak? Baik, sampai hari ini terkait dengan serangan Amerika dan Israel ke Iran, saya belum mendengar sikap resmi dari pemerintah Hmm. yang mengutuk agresi tersebut. Dan saya terus terang bukan ahli di bidang itu, Mbak Nila, tapi saya mempelajari, mendengar dari banyak pihak bahwa serangan tersebut ini jelas melanggar prinsip kedaulatan negara dan juga hukum internasional. Nah, sehingga tampaknya pemerintah Indonesia punya alasan yang kuat bagaimana menyikapi perkembangan mutakhir yang seperti itu. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi misalkan, Hmm. apa yang terjadi itu kalau dalam kacamata konstitusi kita ini juga bertentangan ya dengan amanah konstitusi ya, bahwa Indonesia ini menolak penjajahan. Jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di sana ditegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini kan menjadi basis politik luar negeri kita selama ini ya, yang saya pahami bebas dan aktif. Nah, sehingga ini juga penting untuk dijadikan basis sikap. Dan tidak kalah penting, Mbak Nila, kawan-kawan kami di program studi hubungan internasional juga melihat bahwa apa yang terjadi di Iran ini berpotensi memperluas konflik dan juga mengancam stabilitas global. Sehingga dampaknya tidak hanya di kawasan tersebut, tapi juga bisa dialami oleh negara-negara lain, bahkan termasuk Indonesia dalam bayangan kami. Hmm. Ini kalau kita membaca bagaimana sikap dari pemerintah dalam konsistensi politik luar negerinya, Pak Fatul, apakah UII melihat sedianya ada pergeseran begitu ya, arah dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi identitas dari Indonesia? Betul, tampaknya indikasi itu sangat kuat, Mbak Nila. Hmm. Dan yang menyuarakan seperti ini kan bukan hanya kami kan, banyak kelompok masyarakat sipil yang sudah menyampaikan itu, yang Ya. mudah-mudahan itu didengarkan oleh yang punya kuasa. Mhm. Seberapa penting sedianya kalau menurut UII atau mungkin dari analisa Pak Fatul sendiri, Indonesia ini menunjukkan sikap moralnya dalam konflik global yang kemudian terjadi? Apakah juga resiko-resiko secara diplomatik ini juga harus menjadi pertimbangan yang juga cukup besar, Pak? Ya, yang saya pahami eh, Republik ini kan dibangun di atas cita-cita luhur, Mbak Nila ya, Ya. yang sudah dicanangkan oleh para pendiri bangsa, mereka orang-orang yang hebat, sudah selesai dengan dirinya, dan salah satu pendekatan yang dipilih saat itu terkait dengan politik luar negeri yang saya pahami adalah bebas aktif. Bahkan kita masih ingat gerakan non-blok yang diprakarsai oleh Indonesia saat itu, ada konferensi Asia Afrika, itu diingat betul oleh banyak negara di dunia, bahwa Indonesia yang menjadi pelopor gerakan yang tidak partisan memihak blok kanan atau blok kiri, tapi negara yang tadi bebas aktif artinya mereka punya kedaulatan yang dirawat sekaligus juga aktif dalam eh, apa, pe- perdamaian dunia. Dan tampaknya dengan perkembangan mutakhir ada beberapa hal yang mungkin kita patut risau lah. Mhm. Tampaknya itu agak mulai ditinggalkan. Mhm. Misalnya, mungkin kalau mungkin bisa beberapa hal yang bisa dipaparkan oleh Pak Fahrul, apa saja yang menurut UII, menurut Bapak ini juga sudah mulai melenceng dari apa yang selama ini sudah berjalan di tanah air? Ya misalkan kalau kita lanjutkan dengan yang poin pernyataan sikap kami yang kedua, Ya. bergabungnya Indonesia di Dewan Perdamaian itu disayangkan oleh banyak pihak karena itu berisiko mencederai sikap konsistensi Indonesia selama ini dalam mendukung kemerdekaan Palestina, kemudian apa, mereduksi prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi Indonesia dalam diplomasi global. Mhm. Mhm. Ini ada sejumlah pandangan, Pak Fatul, yang kemudian mengatakan bahwa Indonesia ini perlu menjadi bagian dari BOP atau Dewan Perdamaian begitu ya, Ya. agar suaranya ini kemudian bisa didengar dari dalam atau dari bagian dari BOP sendiri. Bagaimana Ya. Pak Fatul melihat ini?
Ya, sebagai contoh, kalau BOP memang dijadikan kendaraan dan Indonesia Ya. punya pengaruh di situ, mengapa sampai hari ini Indonesia juga tidak bersuara terkait dengan agresi Amerika dan Israel kepada Iran? Sehingga patut dicurigai bahwa eh, harapan tadi itu belum terbukti sampai hari ini. Mhm. Termasuk juga kemudian dengan agresi yang dilakukan oleh Amerika terhadap Iran ini juga sudah mencederai tujuan utama dari BOP kalau menurut Pak Fatul. Ya, perang sama damai itu kan dua hal yang bertolak belakang tuh Mbak Nila ya. Betul. Perlu didiskusikan kalau itu. Mhm, mhm. Kemarin ketika agresi kemudian dilancarkan oleh Amerika Serikat terhadap Iran, ini kan Menlu sempat mengatakan bahwa Pak Presiden siap untuk menjadi mediator begitu. Bagaimana Bapak melihat hal ini, Pak? Saya tidak dalam kapasitas menilai, tapi saya melihat banyak pihak yang meragukan. Ya. Ya. Mhm. Ya. Dalam artian bahwa itu belum menunjukkan sikap tegas dari tanah air? Nah, atas dasar apa, atas dalam kapasitas apa Indonesia merasa mampu untuk melakukan itu? Mhm. Oke, dan itu menjadi salah satu poin dalam pernyataan sikap yang juga disampaikan oleh UII ya, Pak Fatul ya, mengenai hal tersebut. Sedikit masih berkaitan soal BOP juga dan bagaimana konflik yang ada di wilayah Timur Tengah. Ini kan sempat ada narasi yang mengatakan bahwa akan ada pengerahan pasukan TNI ke jalur Gaza di kondisi konflik yang saat ini juga masih belum mereda. Artinya apakah RI sekarang ini menurut Pak Fatul perlu untuk mengurungkannya tersebut, Bapak? Saya tidak ahli di bidang itu, Mbak Nila, tapi saya melihat pandangan daripada ahli yang di bidangnya. Ya. Itu sangat kuat Indonesia untuk membatalkan keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian dan juga tentu saja ini juga membatalkan pengiriman TNI ke jalur Gaza yang itu berpotensi juga membuat ketegangan baru. Mhm. Oke, bagaimana kemudian, belum ada tujuan yang jelas untuk Indonesia kemudian bersuara dalam BOP begitu ya, bahwa tidak ada alasan juga bahwa kemudian ada pasukan TNI yang bisa dikerahkan ke jalur Gaza, itu juga menjadi salah satu poin dalam pernyataan sikap yang disampaikan oleh UII. Selain itu, Pak Fatul, saya ingin menyoroti salah satu pernyataan juga mengenai perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Ini kan UII juga menyoroti potensi melemahnya kedaulatan ekonomi melalui perjanjian dagang yang dilakukan antara Indonesia dan tanah air. Itu Ya. bagaimana Bapak melihat hal ini? Selain kami juga banyak kawan-kawan masyarakat sipil dan kampus, terutama beberapa waktu yang lalu kawan-kawan di UGM juga menyuarakan itu, Ya. bahwa perjanjian yang ada yang sifatnya itu seharusnya resiprokal ini asimetris. Artinya apa? Posisi Indonesia jauh lebih lemah dibandingkan Amerika Serikat. Dan bahkan sebagian kawan dalam pernyataan di UGM beberapa waktu yang lalu dan juga menurut kajian kami, ada potensi bahwa perjanjian tersebut itu juga melanggar poin-poin atau pasal-pasal dalam konstitusi kita. Mhm, mhm. Beberapa poin yang kemudian dinilai oleh UII menjadi salah satu potensi melemahkan kedaulatan ekonomi nasional ini seperti apa, Bapak? Nah, namanya dalam beberapa poin, kalau kita melihat analisis banyak kawan ya, Ya. timpang antara kewajiban Indonesia dengan kewajiban Amerika Serikat. Terus kemudian juga ada poin-poin lain yang itu agak apa agak sulit untuk bisa diterima dengan baik. Misalkan Indonesia menyerahkan data konsumen, terus kemudian Indonesia itu harus mengikuti apa kehendak Amerika terkait dengan beberapa hal dan itu agak sulit diterima oleh akal sehat. Hmm. Mengapa perjanjian yang seharusnya itu setara itu menjadi sangat timpang seperti itu. Mhm, oke. Sivitas Akademi terutama yang ada di UII, Pak Fatul, selama ini bagaimana sih melihat transparansi begitu ya, yang mungkin dilakukan oleh pemerintah terhadap publik maupun akademisi mengenai proses keterbukaan, proses negosiasi yang terjadi begitu? Ya, selama ini yang diakses oleh publik kan sebetulnya justru malah dokumennya ya. Betul. Dokumen ART itu dan ternyata itu agak berbeda dengan apa yang selama ini menjadi rilis resmi pemerintah. Sehingga kawan-kawan akhirnya mencoba menganalisis dan bersuara kritis bahwa di situ banyak celah yang itu merugikan Indonesia dan seharusnya itu bisa dianggap oleh pemerintah sebagai sebuah masukan yang sangat berharga Mhm, untuk memperbaiki kebijakan dan semoga eh, semoga belum terlambat untuk Indonesia untuk merevisi atau bahkan membatalkan ART itu. mhm, oke. Merevisi atau membatalkan perjanjian tersebut menjadi salah satu hal yang kemudian menjadi harapan besar dari UII juga, Pak Fatul?
Betul, betul sekali Mbak Nila. Dan itu Mhm, tidak hanya harapan UI, itu harapan banyak ya, orang. Hanya saja UI ini membantu untuk menyuarakan. mhm, Karena kalau Mbak Nila membaca banyak berita, banyak opini, ya, kemudian juga diskusi di ruang-ruang publik termasuk di dunia digital, tampaknya sangat jelas bahwa ada harapan yang sangat kuat dari warga supaya Indonesia itu lebih hati-hati dalam membuat perjanjian dengan negara asing, dalam hal ini adalah Amerika Serikat. mhm. Oke, itu mengenai bagaimana kemudian kondisi diplomasi yang ada di tanah air, termasuk juga kaitannya antara hubungan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Di luar itu kan dalam pernyataannya UI ini kan juga menyoroti beberapa hal, misalnya demokrasi, aktivisme, termasuk reformasi Polri, begitu, Ya, Pak Fatul. ya. Untuk masalah yang kemudian terjadi di dalam negeri ini sendiri, bagaimana Bapak melihatnya? Yang pertama, kita melihat ketika ada demonstrasi kawan-kawan sekitar bulan Agustus tahun lalu, ini kan banyak sekali aktivis yang ditangkap Mbak Nila ya. Betul. Menurut data dari kawan kan itu hampir 1.000. Dan mereka ini akhirnya diproses. Sebagian kawan membingkainya bahwa itu adalah proses kriminalisasi. Dan ini sangat berbahaya untuk kesehatan demokrasi kita. Mengapa? Karena ini adalah hak konstitusional warga negara untuk bersuara. Dan sifatnya suara ini kan membangun, kemudian dalam konteks pengambilan keputusan ini juga bersifat partisipatif, sehingga ketika suara-suara itu dibungkam, maka ada potensi pelanggaran konstitusi di sana. Mhm, Nah, ini tidak boleh dibiarkan. mhm, Apalagi misalnya kalau kita melihat bagaimana pendekatan yang dilakukan untuk beragam peristiwa itu. Dan tentu saja di sini ada APH ya, aparat penegak hukum, kepolisian. Yang ini kita juga berharap bahwa polisi ini kembali kepada komitmennya untuk menjadi lebih profesional dan berpihak kepada kepentingan publik, bukan menjadi aparat yang partisan dan justru menjadi bagian untuk memukul suara-suara kritis yang itu sebetulnya sangat penting untuk menjaga kesehatan demokrasi di Indonesia. mhm. Bapak, pemerintah kan melalui reformasi Polri begitu ya, niatnya Ya. adalah bagaimana kemudian melakukan reformasi terhadap kepolisian, terhadap aparat penegak hukum. Apakah lahirnya reformasi Polri ini sudah cukup terlihat adanya rotasi atau perubahan yang ada di tubuh kepolisian? Kita ini menunggu, Pak. Kita Hmm, menunggu. Nah, mudah-mudahan ada hasil yang cukup signifikan lah dan membuat kita lebih bahagia bahwa polisi kembali kepada pangkuan rakyat, kembali kepada pangkuan publik dan mereka menjadi pengayom, melayani, berpihak kepada kepentingan-kepentingan bangsa yang lebih besar, bukan kepentingan sesaat atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu saja. oke, masih dinantikan artinya ya Pak Fatul ya, Ya, bagaimana kita kemudian semuanya berharap itu ya. kinerja jadi tim reformasi Polri ini untuk Ya, memperbaiki kualitas demokrasi yang ada di tanah air. Oke, itu mengenai ya. reformasi Polri yang juga menjadi salah satu poin dalam pernyataan sikap UII. Selain itu, ada pernyataan juga mengenai bagaimana proyek-proyek strategis nasional, termasuk juga hak-hak masyarakat yang juga turut disampaikan dalam pernyataan sikap ini. Mungkin juga Ya. bisa dijelaskan mengenai hal tersebut, Bapak. Mbak Nila, kita menjadi saksi ya, banyak beberapa PSN lah paling tidak itu ternyata tidak berjalan seperti yang kita bayangkan. Ya. Ada ikutan masalah yang luar biasa, kita bisa lihat Rempang saat itu kan. Kemudian juga ada PSN di Kalimantan, di Sulawesi, yang terakhir ini di Papua ya. Ada penolakan masyarakat adat, kemudian ada potensi terganggunya ekosistem di sana, ada potensi keberlanjutan masyarakat dan lain-lain. Dan yang seperti ini tampaknya harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Jangan sampai niat baik untuk PSN ini justru membawa ketimbangan baru Hmm, dengan mengabaikan ekosistem lingkungan dan juga mengabaikan hak-hak rakyat setempat. Sehingga kita ingin sebetulnya pembangunan betul-betul mensejahterakan rakyat dan bukan atas nama kesejahteraan rakyat yang sebelum tentu terjadi atau membungkus kepentingan-kepentingan sesaat atau kepentingan-kepentingan yang kelompok-kelompok tertentu. Adanya pemerataan kemudian terhadap perlindungan hak seluruh masyarakat yang ada di tanah air. Satu isu lagi Ya, yang kemudian juga menarik untuk didiskusikan Bapak, program ya, makan bergizi gratis begitu ya. Ini sudah ya. berjalan
pro kontra kemudian muncul, ada yang kemudian mendukung, ada juga yang Ya, kemudian kontra ya. terhadap hal ini. Kalau dari UII sendiri, berdasarkan kacamata akademisi, bagaimana melihat program MBG, seberapa besar peluang evaluasi program ini, Pak? Ya, seharusnya ada banyak yang bisa dievaluasi ya. Kan kita Mhm. juga menjadi saksi ada beragam masalah yang terjadi di lapangan. Hanya saja pertanyaannya adalah apakah isu-isu yang terjadi di lapangan itu betul-betul serius jadikan konsideran dalam perbaikan ke depan. Misalnya terkait dengan penerima, terkait dengan kualitas makanan, terkait dengan akuntabilitas dan transparansi, dan juga ada gagasan-gagasan lain yang tampaknya perlu dipertimbangkan secara serius. Misalkan ada yang usul bagaimana MPG ini dikelola oleh kantin sekolah dan lain-lain. Nah, ini juga eh, lontaran-lontaran kritis dari masyarakat yang seharusnya ini dipandang sebagai apa ya, rasa cinta lah warga Mhm. kepada bangsa ini, kepada negara ini, kepada pemerintah supaya programnya betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Di sisi lain adalah bahwa kita tahu betul bahwa anggaran fantastis MPG ini kalau tidak ada pengawasan yang cukup baik, Mbak Nila, ini juga berpotensi penyimpangan ya. Dan ini juga sangat sangat mengkhawatirkan kalau itu terjadi. Apalagi Mhm. kalau kita lihat dari postur anggaran, sebetulnya anggaran MPG ini kan juga bagian dari paket anggaran pendidikan yang 20% itu kan. Ya. Meskipun ada yang membantah, tapi ini faktanya tidak seperti itu. Faktanya adalah ini bagian dari dana pendidikan. Sehingga kita juga ingin pemerintah ini jangan sampai berkomunikasi secara dengan publik dengan cara yang bisa menyesatkan lah atau mengelabui. Mending jujur saja bahwa ini adalah dana diambil dari pendidikan, ini ada pengawasan yang cukup ketat dan lain-lain. Nah, tentu saja apa yang disampaikan juga harus terbukti di lapangan. Mhm. Kalau kemudian bisa, memberikan saran yang paling urgent yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah terkait program MBG ini, sedianya yang paling penting atau paling utama saat ini perlu dikoreksi ini mengenai konsep programnya atau soal tata kelola pelaksanaannya kalau menurut Pak Fathol? Mungkin bisa dua-duanya, Mbak ya. Tentu saja Mmm. ini juga perlu membuka diri ya untuk semua Ya. kemungkinan. Jadi jangan sampai kemudian defensif, kemudian tidak mau apa menerima masukan-masukan yang itu bisa jadi punya dampak untuk desain ulang yang sangat signifikan. Gitu. Mhm. Mhm. Kalau melihat bagaimana kemudian, pemerintahan yang berjalan sekarang dengan berbagai kritik yang kemudian tidak hanya disampaikan oleh UII saja, tapi banyak universitas atau Ya. sivitas akademis yang juga menyampaikan paparan ini begitu Bapak. Bagaimana, akademisi ini melihat sedianya pemerintah membuka diri akan kritik dari Ya. sejumlah akademisi dan sebagainya, itu seperti Ya. apa kalau dari menurut Bapak? Baik, yang pertama tampaknya pemerintah ini harus mengubah pola pikir. Mhm. Ketika ada warga negara dengan beragam latar belakang, masyarakat sipil, kampus, dan lain-lain bersuara, ini jangan dianggap sebagai musuh. Jadi penting. Untuk apa? Supaya kebijakan menjadi lebih berkualitas, program desainnya menjadi lebih bagus, tuh, karena kita tahu hutang kita luar biasa banyak, itu betul-betul sampai kepada yang berhak dan memberikan manfaat yang seharusnya. Jadi dengan pola pikir seperti itu, maka jadi menjadi enak. Rakyat bersuara tanpa rasa takut, merasa aman, suaranya juga didengar dan betul-betul dijadikan konsideran. Jangan sampai katakanlah ada situasi betul rakyat boleh bersuara, tetapi di sana tidak bergema, tidak betul-betul dijadikan basis pengambilan keputusan atau perbaikan kebijakan yang sudah ada. Mhm, oke, perlu mengubah kemudian pola pikir untuk bisa mendengarkan seluruh suara yang disampaikan juga ya, Bapak ya, Persis, oleh persis, Mbak masyarakat. Nila. Ya, persis. Heeh. Ini kalau, kita melihat beberapa waktu terakhir kan beberapa kali Pak Presiden ini bertemu dengan sejumlah tokoh, termasuk juga Ya, tokoh oposisi, sejumlah organisasi masyarakat juga. Terakhir kemarin juga mengenai hubungan internasional juga berbicara dengan sejumlah mantan presiden, termasuk juga mantan, menteri luar negeri begitu ya. Perlukah kemudian ada satu forum menurut UII agar pemerintah ini bisa membuka diri kepada seluruh sivitas akademisi yang ada untuk bisa bersatu untuk mendengarkan suara dari akademisi dan disampaikan langsung kepada Pak Presiden?
intinya sebetulnya membuka diri kok Mbak Nila. Mhm. Suara-suara ini kan sudah banyak berkeliaran ya, Ya. di banyak tempat, di banyak platform. Hanya saja eh, membuka diri nggak untuk suara-suara yang berbeda. Jangan sampai hanya buka diri untuk suara-suara yang sama. Ini kan menjadi berbeda. Mhm. Sehingga yang itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin lebih banyak mendengar ya. Tidak satu arah, tapi lebih banyak mendengar. Dan ini harusnya terjadi untuk semua jenjang. Kami khawatir juga misalkan suara-suara kami yang sudah kami sampaikan oleh banyak aktor di lapangan itu tidak pernah sampai kepada beliau. Nah, kami sangat khawatir seperti itu karena sudah ditapes di level yang sebelumnya sehingga harapan-harapan yang mulia terus kemudian ya ekspektasi yang luar biasa dari publik ini menjadi sia-sia karena menguap saja. Mhm, untuk kemudian bahkan tidak sampai ke RI 1 karena sudah terpotong juga jalurnya ya, Ya, Pak Fatul ya? kami khawatir itu Mhm, terjadi. Ya mudah-mudahan tidak, tapi kami ya, sangat khawatir itu terjadi. mhm, oke. Ini setelah pernyataan sikap tidak hanya UII, ada beberapa kampus juga yang melakukan hal yang Ya. sama. Apabila kemudian belum ada respon juga dari pemerintah untuk membuka diri, mengubah pola pikir, apakah kemudian akan ada langkah lanjutan yang mungkin dilakukan, Pak Fatul? Kami akan terus bersuara, Mbak Nila, karena posisi kami di kampus memang sebagai kekuatan moral. Ya. Dan kami berharap bola yang kami tendang ini juga disambut oleh aktor-aktor yang lain, termasuk DPR. Mhm. DPR kan punya fungsi pengawasan ya. Nah, bagaimana DPR itu menjadi lebih efektif menjalankan fungsi pengawasannya. Dan kalau itu terjadi, maka ada check and balances, kira-kira gitu kan, dalam konteks bernegara, sehingga semua kebijakan menjadi terukur, bukan kebijakan-kebijakan yang apa seperti saat ini sudah diambil, kemudian bikin gaduh, kemudian dibatalkan dan lain-lain. Ya, Mhm, oke. Terakhir dari saya, Pak Fatul, mungkin ya. sekaligus menjadi closing statement mengenai pernyataan sikap juga dari UII, apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah termasuk juga kepada masyarakat melalui pernyataan sikap ini, Bapak, silakan. Baik, terima kasih Mbak Nila. Eh, Pertama, udah mengundang kami UII di acara eh, On Focus di Ya. Tribun News dan sekali lagi saya ingin mengamplifikasi bahwa pernyataan yang kami lakukan ini adalah wujud tanggung jawab moral dan kecintaan kami kepada Indonesia dan juga kemanusiaan global. Karena itu kami membingkai bahwa kritik yang kami lakukan ini tidak sebagai oposisi politik, tapi sebagai ekspresi kepedulian warga negara dan institusi pendidikan tinggi terhadap perjalanan bangsa dan juga peradaban dunia yang lebih lebih damai. Ini yang membingkai kami semua selama ini. Jadi kami tidak pernah membuat pernyataan sikap didasari kebencian, tapi kami didasari rasa cinta, rasa rindu kepada Indonesia yang lebih baik, lebih bermartabat, lebih berkeadilan sosial di masa yang akan datang. Baik, terima kasih banyak Pak Fatul. Ya, Ini juga kemudian pernyataan sikapnya dari UII, ini juga bisa dibaca, sudah ada di website juga ya Bapak ya, ya, untuk ya, kemudian bisa sama-sama kalau misalnya ada teman-teman juga Tribuners yang juga ingin meneruskan suara-suara yang disampaikan oleh sejumlah sivitas akademi termasuk juga dari Universitas Islam Indonesia. Pak Fatul, luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berdiskusi bersama dengan saya. Semoga ya, dari waktu ada kesempatan kembali untuk berbincang. ya, Selamat malam, selamat beraktivitas ya, kembali Bapak. ya. Terima kasih Mbak Nila. Ya, salam sehat selalu. Ya. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Rektor Universitas Islam Indonesia, ada Pak Fatul Wahid dalam Tribun Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun Fokus. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Selamat malam.